Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani dengan NIM 250235520211 akan memaparkan materi yang telah saya rangkum. Berikut adalah ringkasan materi yang saya dapat. 1. Definisi arsitektur dan organisasi komputer di dua sisi mata uang teknologi. Arsitektur dan organisasi komputer adalah dua pilar fundamental yang saling melengkapi namun berbeda fokus. Menurut Humender tahun 2025, arsitektur komputer adalah desain struktural yang mencakup komponen penyusun dan hubungan fungsional antar komponen, berfokus pada atribut yang terlihat oleh programmer seperti set instruksi, aritmetika, pengalamatan memori, input atau output. Organisasi komputer berkaitan dengan implementasi dan optimalisasi aspek arsitektural dalam hardware untuk efisiensi operasional, mempelajari unit operasional, interkoneksi, teknologi hardware, antarmuka, manajemen memori, dan sinyal kontrol. Jika arsitektur adalah gambar rancangan, organisasi adalah cara membangun dan mengoperasikannya. Konsep kunci arsitektur komputer mempunyai 3 poin. Yang pertama, arsitektur von Neumann menyimpan data dan instruksi dalam memori yang sama. Kedua, arsitektur Harvard memisahkan memori untuk data dan instruksi. Ketiga, RSC dan CSC. Perbedaan set instruksi. RSC Reduced Instruction Set Komputer menekankan instruksi sederhana dan cepat. CISC Complex Instruction Set Komputer menawarkan instruksi kompleks dan lengkap. Aspek organisasi komputer mempunyai 4 poin. Yang pertama, manajemen memori, mengelola penyimpanan dengan hierarki memori untuk meminimalkan waktu akses. Kedua, pemrosesan paralel, menggunakan beberapa unit pemrosesan bersamaan untuk meningkatkan kecepatan. Ketiga, sistem input atau output, mekanisme komunikasi prosesor dengan perangkat eksternal. 4. Pipeline instruksi, memecah eksekusi instruksi menjadi tahapan agar beberapa instruksi dapat diproses bersamaan. Memahami keduanya penting karena menentukan kinerja, efisiensi, dan keandalan sistem komputer. 2. Contoh penggunaan pada kasus populer di implementasi di skala global dan industri besar. Yang pertama, optimalisasi arsitektur RES pada ekosistem komputasi awan untuk platform e-learning SSI dan negara 2025. Latar belakangnya, permintaan platform e-learning meningkat, namun banyak yang kesulitan menangani lonjakan pengguna dan penyebaran aplikasi ke berbagai tenan. Implementasinya yaitu desain multitenan, kontainerisasi untuk model, dan orkestrasi dengan Kubernetes untuk manajemen sumber daya, load balance, dan self-healing. Hasilnya, penyebaran LMS untuk tenan baru kurang dari 5 menit. Ketersediaan sistem di atas 90% dengan 250 pengguna bersama. Yang kedua, implementasi arsitektur event-driven dan microservice untuk mesin vending, Gani dan Awai tahun 2025. Latar belakangnya, mesin vending tradisional menggunakan mikrokontroler terbatas dalam pengendalian jarak jauh, pemantauan real-time, dan pembaruan fitur. Implementasinya yaitu penggantian mikrokontroler dengan arsitektur event-driven, penerapan microservice, layanan pembayaran stok, komunikasi, dan konektivitas jarak jauh. Hasilnya, mendukung pengendalian jarak jauh, pemantauan transaksi real time, pembaruan perangkat lunak mudah, dan efisiensi operasional meningkat. Yang ketiga, migrasi dari arsitektur monolitik ke microservice pada perusahaan e-commerce Zalando. Latar belakangnya, arsitektur monolitik menyebabkan kesulitan pengembangan fitur, skalabilitas terbatas, dan waktu pengujian serta penyebaran lama. Implementasinya, desain microservice menjadi ratusan layanan independen, perubahan organisasi tim, you build it, you run it, penggunaan Kubernetes dan kontainerisasi serta API gateway. Hasilnya, kecepatan pengembangan fitur meningkat drastis, sistem lebih skalabel,
pemeliharaan mudah, dan ketersediaan sistem meningkat. Yang keempat, arsitektur komputasi paralel pada superkomputer untuk penelitian iklim implementasi. Superkomputer seperti IBM Blue Gen atau Fujitsu Fugaku menggunakan ribuan atau miliar prosesor bersamaan, memori terdistribusi, dan paralelisme data serta tugas. Hasilnya memproses data besar dengan kecepatan tinggi, memungkinkan prediksi iklim lebih akurat, dan pemodelan fenomena alam kompleks. 3. Contoh penggunaan pada kasus di lingkungan sekitar, seperti implementasi lokal dan skala kecil. Yang pertama, perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF pada kantor desa Sitorang tahun 2025. Latar belakang, belum ada sistem informasi terintegrasi, data tidak terorganisir, sulit direkam kembali, risiko kehilangan data, dan proses administrasi lambat. Implementasinya, penggunaan TOGAF untuk merancang arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Hasilnya menghasilkan blueprint dan roadmap jelas. Diharapkan pengelolaan data lebih baik, risiko kehilangan data berkurang, administrasi lebih cepat, dan pelayanan meningkat. Yang kedua, analisis dan implementasi arsitektur client server dengan database terpusat pada SMP Muhammadiyah Purwodadi Purworejo tahun 2026. Latar belakangnya, data tersimpan di berbagai komputer, menyebabkan kesulitan berbagi informasi, konsistensi data, dan pemborosan sumber daya. Implementasinya, arsitektur client server, database terpusat, dan jaringan LAN. Hasilnya, efisiensi birokrasi meningkat, data konsisten, sumber daya efisien, dan keamanan data lebih baik. Yang ketiga, optimalisasi rantai pasok sekolah menggunakan arsitektur informasi ISCM pada SMA tahun 2025. Latar belakangnya, proses pengadaan manual, transparansi terbatas, pemborosan sumber daya, dan manajemen inventaris tidak akurat. Implementasinya, penerapan arsitektur ISCM berbasis web, pemodelan dengan Archimedes, organisasi alur kerja digital, dan manajemen inventaris terintegrasi. Hasilnya, efisiensi operasional meningkat, transparansi lebih baik, kesalahan dan pemborosan diminimalkan, dan kepuasan pemangku kepentingan meningkat. Yang keempat, implementasi arsitektur jaringan peer-to-peer P2P untuk berbagi sumber daya di komunitas warga. Latar belakangnya yaitu kebutuhan berbagai sumber daya, internet, penyimpanan, printer, namun biaya client server terlalu mahal. Implementasinya, arsitektur P2P di mana setiap perangkat bertindak sebagai klien dan server, berbagi sumber daya, dan pengaturan akses sederhana. Hasilnya, efisiensi biaya, kemandirian komunitas, dan aksesibilitas sumber daya teknologi meningkat. 4. Narasi lainnya yang mendukung perkembangan, tantangan, dan masa depan. Yang pertama, perkembangan terbaru dalam arsitektur dan organisasi komputer Humenderu tahun 2025. Perkembangan meliputi arsitektur paralel dan terdistribusi, komputasi kuantum, komputasi heterogen, proses neuromorfik, arsitektur berbasis chiplet, AI dalam desain komputer, dan komputasi berkelanjutan. Yang kedua, pentingnya arsitektur dan organisasi komputer dalam pengembangan sistem komputer penting sebagai dasar perancangan sistem efisien, optimalisasi kinerja, penghematan biaya, keandalan dan kestabilan, serta fasilitas inovasi. Bagi profesional TI, ini adalah pengetahuan teoritis dan alat praktis sehari-hari. Yang ketiga, tantangan dan peluang dalam arsitektur dan organisasi komputer. Tantangan utamanya yaitu efisiensi energi, keamanan jaringan adaptif, kompleksitas sistem, kesenjangan teknologi, dan desain kolaboratif hardware-software. Peluang yang muncul yaitu sistem komputasi cerdas dan otonom, peningkatan performa signifikan, teknologi lebih human-centric, penyelesaian masalah global, dan demokratisasi teknologi.
Adapun kesimpulan dari materi yang saya dapat yaitu arsitektur dan organisasi komputer merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dan sangat fundamental dalam dunia teknologi informasi. Arsitektur menentukan apa yang dapat dilakukan oleh sistem komputer dan bagaimana komponen-komponennya didesain secara struktural. Sedangkan organisasi menjelaskan bagaimana komponen-komponen tersebut diimplementasikan, dihubungkan, dan dioperasikan untuk mencapai kinerja yang optimal. Melalui berbagai studi kasus yang telah dibahas, baik yang berskala global dan industri besar seperti pada platform e-learning, mesin vending, perusahaan e-commerce Zalando, maupun yang berskala lokal seperti di kantor desa, sekolah, dan komunitas warga, terlihat jelas bahwa penerapan konsep arsitektur dan organisasi komputer memiliki dampak yang sangat nyata dan signifikan. Penerapan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan keandalan sistem, dan membuka peluang untuk inovasi baru, baik itu dalam bentuk migrasi ke arsitektur microservice pada perusahaan raksasa, penerapan arsitektur client server di sekolah, maupun penggunaan arsitektur P2P di lingkungan komunitas. Semuanya menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem komputer dirancang dan diatur adalah kunci keberhasilan implementasi teknologi. Perkembangan terbaru dalam bidang ini seperti komputasi kuantum, proses neuromorfik, arsitektur berbasis chiplet, dan integrasi kecerdasan buatan menjanjikan masa depan di mana komputer akan menjadi jauh lebih kuat, lebih efisien, dan lebih cerdas. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan tersendiri, mulai dari masalah efisiensi energi, keamanan siber, hingga kompleksitas sistem yang semakin meningkat. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan dalam bidang arsitektur dan organisasi komputer akan terus menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi yang kita ciptakan tidak hanya canggih, tetapi juga aman, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Bagi para pelajar, peneliti, dan profesional di bidang teknologi, mempelajari dan terus mengikuti perkembangan arsitektur dan organisasi komputer bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan akademis atau pekerjaan, tetapi juga berkontribusi pada upaya bersama untuk membangun dunia yang lebih baik melalui teknologi dengan dasar pengetahuan yang kuat tentang bagaimana komputer bekerja di tingkat paling fundamental. Kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Itulah materi yang saya dapat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.